Swadika, selamat malam pemirsa, kita ketemu lagi dalam James Note Season 2 di edisi malam hari ini, Jumat 12 Agustus 2016. 1 jam ke depan, kurang lebih selama 1 jam ke depan membahas 2 topik utama pada malam hari ini. Membahas beberapa topik utama malam ini, terutama mungkin di episode kali ini saya ingin kembali menegaskan posisi saya soal wacana full day school atau sekolah seharian penuh, yang dimana saya tetap konsisten berpegang teguh bahwa saya menyatakan tidak setuju terhadap wacana full day school tadi. Meskipun tadi saya menyaksikan video dari Edo Zaldays yang memang tidak tidak begitu mempermasalahkan full day school asalkan menyenangkan. Namun bagi saya tidak setuju. Karena dampak dari full day school ini memang sudah saya kaji secara independen, namun tetap bisa dipertanggungjawabkan. Karena data yang saya ambil adalah data yang benar-benar valid. Ya, pemirsa, pada malam ini memang tidak seperti kemarin yang saya membahas soal dampak, maksud saya bahasan terakhir tentang full day school yang saya bahas selama hampir 40 menit, hampir 50 menit itu. Kali ini saya akan membahas singkat aja, tapi padat. Ya, seperti yang sudah saya kemukakan sebelumnya, full day school itu memang lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Oke, memang full day school positif karena bisa mungkin menambahkan pendidikan karakter bagi anak-anak. Terutama dengan kegiatan di luar jam belajar sekolah, di luar jam pelajaran yang lebih menyenangkan, lebih menekankan pada pembangunan karakter. Kemudian juga anak-anak lebih bisa dikendalikan karena berada di dalam lingkungan sekolah. Kemudian anak menjadi menyerap lebih banyak ilmu pengetahuan karena lebih banyak berada di sekolah dan sebagainya. Namun sisi negatifnya banyak sekali. Barusan saya baca di Harian Kompas edisi hari ini tanggal 12 Agustus mengenai problem remaja. Nah, full day school ini memang hanya akan diterapkan pada SD dan SMP. Tapi saya sama sekali kurang setuju tentang full day school yang dijadikan alasan sebagai pembenaran terhadap kesibukan orang tua yang mencari nafkah untuk anaknya sehingga lupa untuk mengurusi anak-anaknya. Itu saya sama sekali tidak setuju. Maksud saya tidak setuju. Memangnya sekolah itu daycare apa? Tentu saja memang ada yang ditanggungjawabkan, tetap kewajiban mendidik anak adalah kepada orang tua. Sekolah ini hanya sebagai pembantunya, bukan pembantu dalam tanda kutip ya, hanya sebagai fasilitator untuk meraih pendidikan yang formal gitu. Nah, saya punya kajian lebih dalam tentang dampak negatif dari full day school. Berkaca dari penerapan serupa di Korea Selatan, untuk SMP masuk jam 9 pagi, pulang jam 6 sore waktu Korea. Sementara kalau di SMA itu lebih gila lagi, jam 9 pagi masuk, jam 9 malam pulang. Jadi 12 jam. Bayangkan, meskipun memang berkali-kali berkilah bahwa full day school itu bukan seperti 1 hari di sekolah, tidak. Tapi tetap aja masyarakat sudah terlanjur memahami bahwa full day school itu adalah sekolah seharian penuh alias seharian di sekolah. Bisa seperti SMA di Korea Selatan. Tapi pemirsa, sayang sekali, meskipun sistem ini memang efektif dalam dunia pendidikan di Korea Selatan, tapi sayang sekali pemirsa, efektifnya itu malah berujung kepada banyaknya pelajar Korea Selatan yang terkena depresi dan pada akhirnya mati sia-sia, mati bunuh diri. Data yang saya ambil dari Wikipedia, di antara 193 negara anggota PBB, Korea Selatan itu adalah negara yang paling tinggi kasus bunuh dirinya. Lebih dari 50.000 kasus. Kalau yang lebih spesifiknya lagi, di kota besar seperti Seoul aja, kasus bunuh dirinya bisa lebih dari 20.000 kasus. Dan kebanyakan itu dilakukan oleh para pelajar yang terkena depresi yang cukup parah banget.
depresi mungkin tekanan terhadap pelajaran di sekolah, kemudian nggak punya waktu untuk melakukan hobi, melakukan kegiatan yang menghibur diri, kemudian ada juga tekanan dari orang tua yang pada akhirnya mati sia-sia bunuh diri. Ada beberapa dampak negatif dari full day school ini. Yang pertama, hanya akan membebani murid dan juga guru. Yang kedua, selain membebani juga hanya akan menyusahkan guru, murid, dan juga orang tua. Yang ketiga, kualitas guru ini masih meragukan. Yang keempat, sarana dan prasarana kebanyakan belum mumpuni. Nah, ini harus diperhatikan. Yang kelima dampaknya adalah bisa membuat anak itu akan lebih cepat terkena depresi, dan yang keenam bisa meningkat karena depresi. Faktor yang berikutnya adalah bisa meningkatkan pengguna narkoba, meningkatkan kasus bunuh diri, dan bahkan meningkatkan angka tawuran di kalangan remaja, terutama di kalangan pelajar. Itu dampak negatif full day school yang sudah saya kaji secara matang dan benar-benar independen namun tetap objektif. Kalau menurut saya secara pribadi sih, daripada meributkan wacana full day school dan menyamakan dengan pesantren yang sifatnya all day school, tidak sama memang. Selain dari segi akreditasi yang memang jurisdiksinya berbeda, pesantren ini memang lebih banyak pendidikan agamanya. Akreditasi pesantren ini yang mengeluarkan Kementerian Agama. Sedangkan sekolah umum adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan lebih banyak pengetahuan umumnya daripada pengetahuan agamanya. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau anak dibebankan dengan full day school yang sudah semakin parah, sudah semakin ngaco nanti ya mau diapakan lagi? Nanti bisa maaf loh. Nanti ada satu kajian yang menyatakan bahwa nantinya anak-anak SD bakal mengalami penuaan dini. Ntar tiba-tiba mukanya kayak mahasiswa semester akhir yang mukanya udah mulai keriputan. Bayangkan. Dan bukan gitu, kalau misalkan sekolahnya ini bergantian, kayak di beberapa sekolah di Jakarta misalkan, saya kasih contoh. Sesi 1 masuk dari pagi sampai dengan siang. Sesi 2 siang sampai sore. Nah, kalau sesi pertamanya dari pagi sampai sore, maka sesi keduanya maksudnya sore sampai malam. Ya, otomatis masa iya beban anak-anak, beban pelajar maksud saya, itu disamakan dengan para pekerja kantoran. Atau mungkin bisa lebih daripada para pekerja kantoran, terutama para papa dan mama yang ke kantor. Ya, memang itu udah kewajiban, ya. Pergi pagi pulang malam itu tanggung jawab, itu kewajiban. Nah, kalau pelajar disuruh pergi pagi pulang malam, ya bagaimana coba? Makanya begitu saya baca comments di video blognya Edozel di kanal YouTube-nya Edozel Days tentang full day school tadi, itu sama, mayoritas banyak yang tidak setuju tentang full day school ini. Mayoritas banyak yang tidak setuju. Begitu juga dengan di Twitter, di mana hashtag full day school masih begitu populer. Di mana juga Sami Mawon banyak yang tidak setuju dengan hal tersebut. Tentu dengan berbagai alasan yang berbeda-beda, karena memang yang tidak setuju ini memang sudah sudah mengkaji dampaknya, terutama mudaratnya. Bukan begitu pemirsa, masalahnya gini, kalau memang sekolahnya di perkotaan, full day school ini bisa cocok. Tapi bagaimana dengan yang ada di pedesaan? Coba yang tidak jauh dari tempat saya deh, di pedalaman Banten sana. Coba lihat kondisinya. Infrastrukturnya belum mumpuni. Anak-anak banyak berangkat ke sekolah nyebrang sungai, kadang-kadang deras. Jalannya masih kacau balau. Sekolahnya dari rumah ada yang jauh, sehingga kadang sering telat datang ke sekolah, tetapi dimaklumi oleh guru dan bahkan kepala sekolahnya. Nah, kalau di Jakarta, datang telat ke sekolah yang ada malah dihukum. Tapi kalau di pedalaman Banten sana datang telat ke sekolah dimaklumi. Kenapa? Karena rumahnya jauh.
harus jalan kaki sampai puluhan kilometer. Masa iya mau diterapin full day school? Ya kasihan lah. Belum lagi yang di pedesaan itu kerjanya apa? Bantu orang tua cari padi, ya padi di sawah, kemudian beri makan ternak, kemudian bantu orang tua pekerjaan lain, misalkan jualan dan lain sebagainya. Nah, masa jadi dalam artian ini juga full day school ini juga sekaligus merampas hak anak-anak untuk bersosialisasi dengan lingkungan di sekitar, berinteraksi dengan keluarga, untuk bermain dan sebagainya. Akibatnya apa? Kalau seperti itu yang terjadi, nanti bakalan, percaya sama omongan saya. Percaya sama omongan seorang Jacob Sheving, ya. Dengerin ini baik-baik. Bakalan menjadi, full day school itu hanya akan menciptakan anak menjadi pribadi yang asosial atau antisosial. Dia canggung bersosialisasi dengan lingkungan di sekitarnya. Dia canggung menghadapi tantangan-tantangan ke depan karena memang seharian dikurung di sekolah. Dan dia juga bisa berbuat sesuatu yang bahkan kurang menyenangkan kepada orang tuanya. Karena nggak dikenalin, karena memang nggak ada hubungan emosinya dengan orang. Malah justru saya lebih setuju dengan pendapat ini. Kalau untuk urusan pendidikan yang berbasis emosi, itu lebih bagus anak itu sehari bersama orang tuanya, bersama papa mamanya, supaya ada kedekatan secara emosional. Tapi kalau memang secara logis, atau untuk secara formal, betul memang di sekolah. Tapi berikanlah anak kesempatan untuk membina emosi yang lebih dekat lagi dengan orang tuanya. Jangan merampas hak anak untuk dekat sama papa mamanya. Ini sama saja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi merampas hak anak-anak, bukan merampas sih, merampas kewajiban anak-anak untuk membina hubungan yang lebih dekat dengan orang tuanya, dengan papa mamanya. Nanti bakal jadi pribadi yang, mohon maaf lahir dan batin ya, pasti akan membangkang sama orang tuanya, selain menjadi pribadi yang antisosial, karena dikungkung di dalam sekolah. Yakin deh. Yakin sama omongan saya. Kalau memang full day school untuk pembinaan karakter, mungkin akan saya sampaikan di akhir segmennya. Full day school ini sebenarnya tujuannya apa sih? Atau sekolah seharian penuh tujuannya apa? Ini publik masih bingung. Bahkan ada yang berkomentar seharian di sekolah seharian penuh, 6 hari sisanya libur. Ini kok satu dari sekian komen yang berbau sarkas, atau berbau penyindiran, atau berbau ejekan. Belum lagi ada komentar yang saya baca di Facebook. Ya, ada yang menyatakan bahwa ya sediain aja, ya sekalian aja bawa TV, bawa PS, ya sediain game online, dan banyak lagi yang lain. Banyak juga komentar-komentar yang sarkas tentang wacana full day school itu. Karena sebenarnya kesel. Padahal banyak persoalan lain di pendidikan Indonesia yang mutlak untuk dibenahi. Tapi kenapa kok ini hanya sekedar wacana, cari wacana ini untuk menaikkan pamornya Muhadjir Effendi sebagai Mendikbud. Padahal sebelumnya publik tidak kenal, wah siapa nih Muhadjir Effendi nih. Para pemirsa, ini mungkin menjadi satu blunder fatal bagi Presiden Jokowi dalam revolusi mental. Ini blunder fatal banget. Blunder yang sangat fatal menurut saya. Karena full day school ini tidak bisa disamaratakan dengan di luar Indonesia yang beberapa di antaranya sudah menerapkan sekolah seharian penuh. Beda lah. Kondisi anak-anak di Indonesia memang banyak yang tidak siap dengan full day school, satu. Yang kedua, yang tadi saya bilang, sarana prasarana infrastrukturnya belum siap. Yang ketiga, guru kualitasnya masih meragukan. Masa iya mau diterapin full day school? Bagaimana coba? Belum lagi fisik dan mentalnya harus disiapin banget. Mesti bawa makanan dari rumah dan lain-lain.
Masa iya mesti bawa tempat tidur juga ke sekolah biar tidur siang? Beneran loh, saya mengkritik banget wacana full day school ini hanya akan membuat generasi muda Indonesia menjadi generasi yang depressed generation, dan juga the stressed generation, generasi yang benar-benar stres dan tertekan. Dan tentunya ini sangat tidak diharapkan dong. Masa Indonesia yang katanya lebih gede, katanya negara paling besar di ASEAN, masa kalah dari Thailand yang baru-baru ini memang dinobatkan sebagai negara yang paling bahagia sedunia. Meskipun Thailand sekarang berada dalam kondisi pemerintahan yang kurang bagus lah, dicengkram oleh junta militer, nggak boleh berdemonstrasi, nggak boleh kritik pemerintah, jadi kebebasan berbicara dan berekspresinya dikungkung banget sama pemerintah junta militer Thailand. Belum lagi ada rencana percakapan telepon akan disadap demi keamanan Thailand. Tapi toh mungkin ada faktor lain yang menyebabkan Thailand baru-baru ini bisa menjadi negara yang paling bahagia sedunia. Karena pendidikan di Thailand tidak seberat di Indonesia. Tidak berat. Jam belajar di Thailand mungkin hanya sekitar 180 jam dalam setahun. Antara 180-190 jam dalam setahun. Tapi pendidikan di Thailand malah lebih banyak berorientasi kepada pendidikan karakter. Mayoritas itu berorientasi kepada ajaran Buddha. Bukan hanya sekedar mencari nilai kognitifnya saja. Dan lagi pula sekolah di Thailand juga tidak lama. Masuk jam 8 pagi, pulang sekitar jam 4 sore. Atau paling cepat jam 3 sore. Untuk semua jenjang dari SD sampai SMA. Makanya, junta militer Thailand ini sukses mewujudkan misinya, yakni konsep Cukumata Tetai, mengembalikan kebahagiaan kepada rakyat Thailand. Dan juga Thailand kembali menjadi negara land of smiles, negeri yang penuh dengan senyuman yang tulus. Karena rakyat Thailand sudah bahagia, pendidikannya juga menjamin kebahagiaan masyarakat Thailand. Walaupun tidak full day school. Bandingkan coba dengan Finlandia. Finlandia yang lebih bagus lagi kualitas pendidikannya dari Indonesia. Jam belajarnya lebih singkat lagi, 190 jam dalam setahun. Tapi di sekolah hanya 5 jam sehari. Waktu liburnya lebih banyak di Finlandia. Waktu liburnya banyak. Dan kualitas guru di sana juga sudah mumpuni, pemirsa. Betul, memang Finlandia menerapkan full day school, masuk pagi pulang sore untuk semua jenjang. Tapi, maaf lahir dan batin, pelajaran di sana tidak sekompleks di sini, Indonesia. Bayangkan, jam belajar di Indonesia itu paling tinggi di dunia, 220 jam dalam setahun. Sudah padat, tidak efektif jam pelajarannya. Bahkan, kalau saya boleh jujur ya, saya punya teman namanya Martinus Liao, ya. Dia dulu teman satu bimbel saya, Martinus Liao itu. Kemudian beliau ini juga punya teman, dulu pernah sekolah di sekolah Indonesia. Saking pusing, ya, temennya ini dari luar Indonesia, orang Yunani. Temennya datang sekolah di sekolah Indonesia kan. Nah dia pusing kan, nggak ngerti kan pelajarannya apa ini, aduh ribetnya. Pulang dia ke negaranya, ke Yunani. Itu hilang banget. Udah jelas banget. Makanya kalau saya bilang di sini, dalam satu percakapan saya dengan teman main saya, namanya Om Surya Bakti Tambunan. Saya manggilnya Om Surya, tapi nama aslinya Surya Bakti Tambunan. Beliau ini teman main saya di lingkungan perumahan saya di Bumi Bintang Permai. Beliau bilang gini, kalau pendidikan Indonesia mau bagus, kurangi pelajarannya. Jam belajaran juga dikurangi. Karena
ketinggian jam belajar di Indonesia itu ketinggian. Makin banyak jam belajarnya, makin nggak efektif justru. Mau full day school itu harus menyenangkan atau gimana, saya tetap berposisi tegas tidak setuju terhadap full day school ini. Karena ini akan memberatkan. Ya kan? Menyusahkan guru misalkan. Guru ini kan juga punya kehidupan di luar sekolah. Masa ya harus seharian di sekolah terima gaji, apa maksudnya, berharap pada gaji tambahan, padahal sekarang anggaran lagi dipotong sama Presiden Jokowi. Kemudian guru juga mungkin ada pekerjaan sampingan selain mengajar. Kan menyusahkan juga. Murid tadi sudah saya sampaikan, begitu menyusahkan. Orang tua pun juga pasti akan susah. Masa ia harus bolak-balik ke sekolah siapin makan ini begitu, terus uang jajannya bisa habis lebih dari 100.000 malah bisa. Kok gak usah 100.000 deh, 50.000 aja setiap hari, hanya gara-gara full day school. Ini bisa ambruk keuangannya. Makanya saya bilang full day school ini lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Ada memang manfaatnya, tapi kan sudah saya bilang, tapi malah lebih banyak mudaratnya full day school itu. Saya tetap berprinsip seperti ini. Kalau masalah pendidikan kepada anak, itu memang sudah kewajiban dari orang tua yang lebih banyak porsinya. Karena apa? Karena apa? Orang tua dan anak ini wajib memiliki kedekatan secara emosional. Masa itu mau dirampas dengan full day school? Masa nantinya anak lebih banyak kenal sama gurunya, dekat sama kepala sekolahnya ketimbang sama orang tuanya. Lantas papa mamanya dianggap apa? Kalau kayak begitu. Ya makanya coba berpikirlah. Sebelum memutuskan ini mau dilanjut apa mau di stop full day school ini. Tapi yang jelas, nggak bisa disamaratakan. Nggak bisa disamaratakan full day school di Indonesia atau mungkin di sekolah-sekolah negeri di Indonesia. Nggak bisa disamakan dengan beberapa sekolah swasta yang menerapkan full day school. Nggak bisa juga disamakan dengan sekolah unggulan. Kalau istilah sekolah internasional nggak boleh dipakai lagi sejak ada Permendikbud nomor sekian tahun 2014 itu. Jadi diganti dengan sekolah unggulan atau sekolah nasional plus. Nah, beberapa sekolah nasional plus ini juga banyak menerapkan full day school. Nggak bisa disamaratakan dengan semua sekolah negeri yang ada di Indonesia. Nggak bisa disamaratakan. Tidak bisa dan tidak akan pernah bisa. Coba bayangkan. Mungkin kalau saya pertama dari segi infrastrukturnya dulu. Ini banyak sekolah negeri di Indonesia yang kondisinya udah nggak karu-karuan. Uang kelas rusak. Ada yang rusak sedang dan ada yang rusak berat. Ini banyak pelajar belajarnya masa iya di kandang kambing, kandang sapi, belajar di ruang kelas yang bocor, masa iya belajar di aula, belajarnya di masjid, bukan belajar agama loh, belajarnya di masjid, bahkan belajar tanpa kursi dan juga tanpa meja, jadi belajarnya tengkurap. Bagaimana coba? Mau diterapin full day school, dableknya kebangetan kalau nggak lihat itu, nggak lihat yang kondisi seperti tadi. Nah, maka daripada itu saya hanya tegas di sini menyatakan bahwa masih banyak persoalan lain di dunia pendidikan di Indonesia yang menunggu untuk diselesaikan, yang wajib untuk diselesaikan. Tapi kenapa kok seakan-akan maaf ya, banyak yang nggak mampu untuk bersekolah atau yang putus sekolah ini seakan-akan jadi tumbal dari para penguasa gitu loh.
Mana Presiden Jokowi yang katanya pro rakyat kecil, pro wong cilik? Mana buktinya? Nggak ada sekarang. Yang ada Presiden Jokowi makin menyusahkan rakyat kecil. Jangan ada yang sampai berkelakar full day school itu bagus untuk yang gagal move on. Beda lagi kasusnya. Gagal move on dengan full day school itu nggak ada kaitannya sama sekali. Nggak ada kaitannya, itu mah cuma persoalan asmara. Gagal move on dari mantannya, ya elah, itu cuma urusan asmara doang. Gagal move on, ya lakuin apa yang menyenangkan, bukan malah seharian di sekolah. Udah gagal move on dari mantannya, seharian di sekolah, tambah stres, innalillahi ujungnya. Mati bunuh diri. Dan percayalah, tingkat depresi di Indonesia akan bertambah dengan diterapkannya full day school ini. Ya, kalau pemerintahnya masih kayak kepala batu juga, Muhadjir Effendi ini nggak mencabut, masih kepala batu mentang-mentang didukung wakil presiden Yusuf Kala, ya udah. Saya hanya memberikan peringatan ini jauh-jauh dari awal. Saya ingatkan di sini. Jauh-jauh dari awal saya ingatkan. Tingkat depresi di Indonesia akan semakin bertambah. Karena kebanyakan remaja dan pelajar di Indonesia yang depresi pasti larinya ke arah yang macam-macam. Satu, larinya ke narkoba. Nah, pemerintahan Presiden Jokowi ini pengen memberantas habis pengguna, pengedar, dan bandar narkoba. Kalau full day school ini diterapkan, nggak sejalan dengan itu. Dan kalau saya boleh berkata dengan jujur, nantinya bisa meningkatkan pengguna narkoba. Bisa. Karena kan depresi. Kan beberapa obat-obat terlarang di narkoba ini kan bisa memulihkan depresi. Meskipun hanya sekejap. Meskipun nantinya akan menimbulkan kecanduan. Nah itu. Satu. Yang kedua, larinya pasti ke arah tawuran. Alhamdulillah kasus tawuran yang melibatkan para pelajar memang semakin turun akhir-akhir ini. Tapi kalau full day school ini diterapin dan siswa-siswinya malah justru depresi, bukan nggak mungkin tingkat tawuran akan kembali bertambah. Yakin saya, tawuran bertambah, puak-puk, ganggu lalu lintas, bikin susah banyak orang. Ya kan, semua karena depresi itu tadi. Oke, kalau nggak lari ke tawuran, yang ketiga, larinya kemana lagi? Larinya ke tindak kriminalitas. Ya enggak? Tindak kriminalitas, macam-macam tindak kriminalitas tuh banyak banget. Termasuk yang lebih harus diwaspadai lagi adalah pembunuhan. Hati-hati loh. Kalau sudah depresi, stres, campur dengan kesel, marah, dendam, aduh. Kalau full day school itu diterapin, target utamanya adalah kepala sekolah, guru, dan juga orang tua. Yakin saya. Para pelajar itu pasti akan menjadi target pembunuh. Menjadikan yang tadi saya sebut, guru, capsek, orang tua, pasti akan jadi target pembunuhan. Karena depresi, karena full day school tadi. Jadi korban pembunuhan habis itu, masuk penjara. Kan saya. Kalau misalkan, oke ini saya sampaikan ya. Kalau misalkan ingin menambah pendidikan karakter, ingin membangun karakter, bukan dengan cara seharian di sekolah jawabannya. Tetapi berlakukanlah pendidikan karakter mulai dari sekarang. Sebenarnya Indonesia sudah terlalu terlambat untuk membangun pendidikan karakter. Karena gagasan itu diwacanakan dari sejak zaman Soekarno jadi Presiden Indonesia. Dari tahun 50-an. Dari tahun 1950-an. Di mana Bung Karno menginginkan agar Indonesia ini menjadi negara yang punya
negara yang punya kepribadian. Maka Soekarno menggagas pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter yang seperti apa? Pendidikan karakter yang berbasis kepada nilai-nilai kehidupan atau life-based education. Pendidikan berbasis kehidupan. Kurikulum berbasis kehidupan. Life-based curriculum. Dengan sendirinya, pendidikan yang banyak mengajarkan nilai-nilai kehidupan ini bakal menjadi pendidikan karakter atau dalam bahasa agama Islam disebut pendidikan akhlak. Generasi muda di Indonesia ini bukan mungkin kaya akan gaya-gayanya yang ngetren, tapi miskin akhlak kebanyakan. Kebanyakan generasi muda memang kaya akan tren-tren terkini, termasuk alayisme itu bagian dari kekayaan tren generasi muda di Indonesia masa kini. Kebanyakannya begitu. Tetapi kebanyakan generasi muda Indonesia miskin akhlak. Ya, karena nggak dibangun pendidikan karakternya. Pertama, pendidikan karakter wajib dibangun dengan basis learning by doing. Belajar sambil melakukan. Tentu harus ada contoh yang baik, ada teladan yang baik dari orang tuanya maupun dari gurunya. Jadi, learning by doing ini adalah keseimbangan antara teori dan juga praktek. Nah, pendidikan karakter apa yang mau diterapin? Misalkan pendidikan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu saya berulang kali katakan, itu tidak jauh dari Al-Quran surah Al-Isra ayat 70. Walaqad karamna bani Adam. Allah memuliakan anak cucu keturunan Nabi Adam alaihissalam. Gak peduli dia laki, perempuan, gay, lesbian, transgender, bencong. Gak peduli dia dari suku apa, etnis apa, rasnya apa, agamanya apa, dari warga negara mana dia berasal, bahasa apa yang digunakan untuk berkomunikasi. Selama masih anak cucu turunan Nabi Adam alaihissalam, wajib untuk dimuliakan. Dan nilai-nilai Pancasila tidak jauh dari situ. Tidak jauh dari situ. Memuliakan anak cucu turunan Nabi Adam alaihissalam. Contoh, yaitu apa? Dengan saling menghargai, saling menghormati satu sama lain, dan juga toleran. Itu yang paling penting. Karena banyak generasi muda di Indonesia yang sungguh tidak toleran. Banyak generasi muda Indonesia yang sungguh tidak menghormati dan tidak menghargai satu sama lain. Gak cuma kepada sesamanya, tapi bahkan sama orang tua sendiri pun kayak begitu juga. Ini sungguh sangat mengerikan, bangsa. Sangat mengerikan. Kenapa pendidikan karakternya nggak dibangun? Makanya saya lebih yakin ke yang tadi. Saya yakin bahwa nilai-nilai Pancasila itu tidak jauh dari walaqad karomna bani Adam. Allah memuliakan anak cucu turunan Nabi Adam alaihissalam. Tidak jauh dari situ. Saya lebih yakin ke ayat yang tadi. Tapi begitu memprihatinkannya kualitas generasi muda kebanyakan di Indonesia sekarang ini. Yang tadi sudah saya sampaikan dengan nada yang agak tinggi. Jadi generasi muda di Indonesia kebanyakan suka bully orang lain, suka menghina orang lain, suka menghujat orang lain. Hanya gara-gara berbeda. Hanya gara-gara perbedaan. Bukan cuma begitu doang, bukan cuma sesamanya doang, orang tuanya walaupun pokoknya orang tuanya juga dihujat karena berbeda. Pokoknya maaf lahir dan batin. Karena karakternya nggak dibangun. Karakternya tidak dibangun berdasarkan ayat yang tadi. Walaqad karomna bani Adam. Banyak generasi muda di Indonesia yang maaf lahir dan batinnya. Kalau ini saya boleh bilang tidak bisa menerima perbedaan, alergi terhadap perbedaan, atau mungkin kelewat batas, cenderung berlebihan
terutama dalam bercanda misalkan. Bercanda dengan bullying itu udah kelewat batas. Udah, apa istilahnya itu? Udah terlalu lebay, terlalu berlebihan. Ingat, sesungguhnya Allah tidak suka dengan sesuatu dengan yang berlebih-lebihan. Bercanda dengan bullying itu tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak diajarkan. Kenapa kita nggak meniru karakternya Nabi Muhammad SAW yang lagi-lagi pemirsa, lagi-lagi nggak jauh dari walaqad karramna bani Adam. Karakternya Nabi Muhammad. Sip. Apa tadi lupa? The values of Prophet Muhammad itu sesungguhnya tidak jauh. Lagi-lagi saya bilang, lagi-lagi tidak jauh dari walaqad karramna bani Adam. Gak jauh-jauh dari situ. The values of Prophet Muhammad, values of Pancasila, kemudian juga E pluribus unum, ya moto dari, bukan E pluribus unum ya, motonya Uni Eropa yang sama, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu juga. Ini juga sesungguhnya gak jauh-jauh dari walaqad karramna bani Adam. Allah memuliakan semua anak cucu turunan Nabi Adam alaihissalam. Tugas kita memang memuliakan. Kenapa pendidikan karakter tidak dimulai atau tidak didasari dengan ayat yang tadi? Walaqad karramna bani Adam. Ya. Karena sesungguhnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan nilai-nilai akhlak dari Nabi Muhammad SAW sesungguhnya nggak jauh dari ayat yang tadi. Kenapa tidak dimulai? Dan menurut saya itu yang efektif untuk Indonesia. Pendidikan karakter yang seperti itu yang cocok dan relevan untuk Indonesia. Bukan menambah jam pelajarannya, tetapi memperbaiki kualitasnya. Itu yang jauh lebih penting. Mulailah dari sekarang pendidikan karakter yang berdasarkan kepada ayat walaqad karramna bani Adam. Allah memuliakan semua anak cucu turunan Nabi Adam alaihissalam. Dan ingat, pendidikan itu juga harus mengajarkan bahwa tidak semua hak asasi manusia itu bisa dimanfaatkan secara seenaknya sendiri. Ingat aja, kebebasan saya dibatasi dengan kebebasan pemirsa. Dan kebebasan pemirsa dibatasi dengan kebebasan orang lain dan juga saya. Jadi, hak asasi manusia memang ada batasnya. Tidak bisa kayak tadi saya di siaranku.com dibully habis-habisan, ya biarin aja, itu kan hak asasi saya untuk ini nggak bisa juga. Sesungguhnya Anda punya kebebasan, orang lain punya kebebasan juga, dan itulah batasannya. Nah, kenapa Allah buat seperti itu? Supaya kita bisa saling menghargai satu sama lain, bisa menghormati satu sama lain, bisa mencintai satu sama lain, bisa menjaga satu sama yang lain. Supaya kita nggak menjadi pribadi yang sembarangan kalau bersikap dan berbicara. Makanya, boleh kita bicara sebanyak-banyaknya. Tetapi tolong jangan sembarangan. Karena sesungguhnya ada yang senang dan ada yang nggak senang dengan pembicaraan Anda. Makanya daripada banyak berbicara, lebih baik diam. Ada hadisnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka lebih baik berkata yang baik atau lebih baik diam. Berkata yang baik atau lebih baik diam. Itu aja. Gak bisa berkata-kata yang baik, dia lebih baik diam. Untuk apa kita bully orang? Bahkan, maaf loh, banyak generasi muda di Indonesia yang bangga kalau udah
bully orang lain. Jadi ya kan ada penyakit batin sendiri itu. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Atau bahasa lainnya, sedih kalau melihat orang lain itu bahagia, dan bahagia kalau melihat orang lain itu susah. Semua itu apa penyebabnya? Karakternya nggak dibangun, akhlaknya nggak dibangun. Nggak dibangun. Bangga kalau udah bully orang, bikin orang itu sedih, bikin orang itu jadi terpuruk, dia bangga, dia seneng, ketawa seharian. Atau mungkin lebih mantap dengan yang sesama tukang bully itu. Nah, inilah sesungguhnya dari dampak dari karut-marutnya pendidikan di Indonesia yang sebenarnya ini wajib untuk dibenahi. Ketimbang menambah jam pelajaran atau full day school itu, lebih baik sekarang, ya saya kalau boleh saya kasih solusi, lebih baik sekarang itu udah bangun pendidikan karakter mulai dari sekarang. Pendidikan karakter yang berbasis kepada ayat walaqad karramna bani Adam. Allah memuliakan anak cucu turunan Nabi Adam alaihi salam dengan tidak membuli, tidak rasis, tidak saling menghina, tidak saling mengejek, tidak saling menghujat. Pertanyaannya gini, masa ia harus seperti di Thailand yang kebebasan berbicaranya aja nggak dikasih sama pemerintah? Masa harus seperti itu? Berarti itu kan mundur ke zaman Orde Baru. Masa ia harus seperti itu? Enggak kan? Nah, makanya saya berpesan di sini. Demokrasi boleh. Kebebasan berbicara, kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, kebebasan berujar, silahkan digunakan. Tapi gunakanlah dengan baik. Jangan gunakan untuk yang tidak baik, pemirsa. Gunakan kebebasan berbicara, berpendapat, berekspresi dengan baik. Jangan gunakan untuk membuli orang yang berbeda, misalkan. Kayak beberapa lah kasus. Orang yang menggunakan bahasa Inggris di lingkungan yang isinya orang Indonesia semua. Contoh di beberapa situs website live streaming yang seperti ada interaksinya. Live streaming with interaction, seperti di media sosial. Orang pakai bahasa Inggris disebutnya macam-macam. Dibully, dihina, apa segala macam itu. Apa seperti itu Indonesia? Hah? Apa seperti itu? Apa seperti itu? Itu bukan Indonesia. Bukan. Itu adalah orang-orang barbar yang bodoh tapi tersasar di Indonesia. Ya. Jangan seperti itu makanya. Anda punya pendidikan, Anda mestinya tahu mana yang benar dan mana yang salah. Salah Anda perbaiki, yang benar Anda pertahankan supaya benar. Yang salah Anda perbaiki supaya jadi benar, yang benar juga Anda perbaiki supaya semakin benar. Gitu. Saya yakin kok, kalau pendidikan karakter di Indonesia udah dimulai dari dulu, saya yakin orang Indonesia yang bisa bahasa Inggris meskipun sedikit itu nggak bakal dibully. Atau English speakers di Indonesia, terutama para foreigner, para warga negara asing di Indonesia, ini juga pasti nggak bakal dibully kalau pendidikan karakternya dimulai dari dulu. Bung Karno aja bisa bahasa Inggris lancar, fasih, bahkan bisa 6 bahasa asing lain. Buktinya dia nggak dibully kok. Dia nggak dibully. Kenapa sesudah Soekarno tidak ada sedikit orang Indonesia yang bisa bahasa Inggris dengan lancar, dengan baik, kok malah dibully? Apakah karena jealous? Atau cemburu? Atau memang karena xenofobia? Karena takut? Karena alergi?
takut ada penjajahan kembali. Oh, itu sungguh tidak masuk di akal. Nah, maka daripada itu saya hanya berpesan di sini. Daripada meributkan full day school atau sekolah seharian penuh, masih banyak hal-hal yang lebih penting untuk diselesaikan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Contoh, perbaikan kualitas guru, perbaikan kualitas pendidikan, berantas yang namanya bullying hanya gara-gara misalkan bisa bahasa Inggris dengan lancar, baik, dan benar. Membenahi itu infrastruktur, sarana dan prasarana pendidikan. Itu yang jauh lebih penting ketimbang meributkan full day school atau sekolah seharian penuh yang jelas banyak mudaratnya. Kalau ribut-ribut masalah full day school terus, ya bisa lupa pemerintah dengan prioritas yang lain. Maka saya hanya ingin mengingatkan di sini, stop meributkan wacana full day school atau sekolah seharian penuh, dan lebih baik, ya saya minta dengan sangat hormat pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Pak Muhadjir Effendi, untuk secepatnya menarik dan bahkan tidak lagi mempermasalahkan atau tidak lagi mengeluarkan wacana full day school atau sekolah seharian penuh. Karena jelas banyak mudaratnya. Ingat, masyarakat sekarang jauh lebih cerdas dan jauh lebih kritis. Karena full day school ini lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Full day school hanya akan membebani dan menyusahkan berbagai pihak. Tapi kalau dimulainya pendidikan karakter dengan basis walaqad karomna bani Adam untuk Indonesia, itu jauh lebih cocok dan itu jelas metode pendidikan yang paling relevan dan yang paling efektif untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang saya banggakan ini. Jadi, daripada meributkan full day school, lebih baik kita fokus bangun dan terapkan pendidikan karakter untuk para pelajar di Indonesia dari SD sampai dengan perkuliahan, supaya menjadi pribadi yang mengamalkan ayat walaqad karomna bani Adam, Allah memuliakan semua anak cucu turunan Nabi Adam alaihissalam, yakni menjadi pribadi yang toleran, saling menghormati dan menghargai satu sama lain, saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, dan tidak mudah terprovokasi atas isu-isu yang tidak penting, dan mampu menjadi pembelajar yang baik, dan tidak memiliki kebencian hanya karena berbeda suku, etnis, ras, agama, warna rambut, warna kulit, bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi, dan dari warga negara mana dia berasal. Itu tidak boleh lagi terjadi. Maka mulai sekarang terapkanlah pendidikan karakter yang sesuai dengan akhlak Nabi Muhammad SAW dan nilai-nilai Pancasila, dan juga Bhinneka Tunggal Ika yang semuanya kembali muaranya kepada walaqad karomna bani Adam dalam surah Al-Isra ayat 70 di dalam Al-Quran itu. Jadi daripada meributkan full day school, lebih baik kita gagas pendidikan karakter yang jauh lebih efektif dan jauh lebih berguna untuk generasi penerus bangsa Indonesia, terutama generasi muda Indonesia yang hidup di masa-masa seperti sekarang ini. Dan saya rasa mungkin bahasan untuk episode yang 176 dengan tema hashtag Rest in Peace Broadcaster Rio, Olimpiade Rio 2016, mungkin saya akan bahas besok di waktu yang sama. Dan jangan lupa untuk terus subscribe channel YouTube saya, James Clarence Message Chefing, karena banyak lagi opini-opini dan celoteh-celotehan saya mengenai topik-topik terkini yang lagi update, yang lagi happening banget di masyarakat sekarang ini. Dan juga jangan lupa untuk selalu subscribe channel YouTube jangan lupa untuk selalu subscribe channel YouTube yang ada kaitannya dengan belajar bahasa Inggris, karena Anda juga bisa belajar bahasa Inggris secara gratis dan percuma lewat YouTube. Kalau Anda pengen bisa bahasa Inggris, belajar dengan sungguh-sungguh, dengan efektif, dan dengan motivasi yang tinggi,
dan yakin Anda pasti bisa. Dan saya tutup episode kali ini dengan kutipan bijak. Pendidikan adalah satu hal yang bukan menciptakan manusia sebagai mesin yang terus bekerja tanpa henti, terus-menerus bekerja. Tetapi pendidikan adalah transfer dari cinta dan kasih sayang kepada sesama manusia yang ada di dunia ini. Dan kutipan bijak tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam James Note Season 2 untuk edisi tanggal 12 Agustus 2016. Sudah 1 jam saya menemani Anda. Dan terus saksikan tayangan-tayangan TVRI, saluran pemersatu bangsa. Saya Jacob Shevin, pamit undur dari hadapan Anda. Dan kita ketemu lagi nanti dalam James Note episode di 4 episode terakhir dari James Note Season 2 di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Swadikap.